Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebuah nasihat dari seorang ulama, yakni Hamif Al-Laffaf, di dalam mensikapi sesuatu yang diinginkan ternyata didapat pada sisi yang lain. Itu Hamif Al-Laffaf dalam nasihatnya mengatakan, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na taraqaha fa wajadna fi arba'atin ukhra. Artinya yakni ada 4 hal yang kami mencarinya, mengusahakannya di 4 hal. Ternyata kami dapat, kami itu fa akhta'na taraqaha, turuquha, kami itu ternyata salah jalan, keliru. Ada 4 hal yang kami cari, ternyata kami keliru. Ternyata kami dapatkan pada 4 hal yang lain. Ini yang perlu menjadi juga bagi kita, memberikan satu pemahaman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang pertama katanya, talabnal ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah. Kami mencari kekayaan itu di dalam banyaknya harta. Ternyata kami dapati kekayaan itu pada sifat qanaah. Kita kan merasa dengan banyaknya harta kita itu kaya, tapi nyatanya dengan banyaknya harta itu malah membuat repot. Kita bilang pada dasarnya banyak hal-hal yang terjadi. Apalagi Nabi sudah mengatakan al-qanaatu kanzun ma la yafna, bahwa qanaah itu adalah perbendarahan yang tidak pernah habis dan tidak pernah hilang. Kita kadang-kadang banyak kekeliruan di dalam kehidupan yang kita jalani itu tadi. Kaya itu memang harus dengan materi secara khusus, bahwa kaya itu harus memiliki apa yang nampak secara sifat-sifat kebendaan. Itulah yang terbayang di pikiran kita. Sebenarnya hal tersebut malah kekeliruan besar. Ketika itu terus-menerus berada di dalam diri kita, kita bukan malah makin kaya, makin miskin jiwa kita itu, karena terus akan merasa kurang dan kurang. Tidak ada merasa puas dalam kehidupan. Kalau orang sudah tidak pernah puas, ini kan susah sekali kita bilang. Itu akan menimbulkan banyak hal, seperti diantaranya rakus. Itu rakus, terus ingin mengeksploitir hartanya, bahwa dialah yang paling banyak. Timbul nanti kesombongan. Masuk naik yang kedua jenjangnya, dia akan sombong dia. Makanya Rasul mengatakan, sampai orang-orang yang sebetulnya mampu menahan nafsu dari kekayaan itu, itulah yang kaya. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs, kata Rasulullah. Bukanlah dikatakan kaya itu karena banyaknya harta, tapi kan kaya itu adalah karena mampu menahan nafsu, menahan keinginan. Itulah sebenarnya orang yang kaya itu. Karena kalau kita lepas, kita bilang itu nggak akan pernah berhenti, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya nanti kewajiban terabaikan, hal-hal yang baik tidak lagi diperdulikan. Yang penting saya memiliki yang tidak dimiliki orang lain, sampai begitu. Bahkan saya bisa mengimbangi siapapun yang ada di dunia ini dari segi harta.
Nah, inilah kenyataan-kenyataan yang kadang ya kalau kita lihat ya, padahal banyak orang-orang yang ketika dia sudah sukses, banyak betul hartanya, malah di masa tuanya itu sepi, dia bingung, dia bagaimana ya. Kita bisa banyak melihat ya, ketika dia kaya, anak sudah kesana kemari, tinggallah sendiri di rumah dengan rumah yang besar, dia pun bingung mau menyelesaikan ini bagaimana ya, untuk siapa lagi ini, sementara anak sudah punya rumah sendiri. Terakhir ya mengeluh ke sana, mengeluh kemari. Itulah yang kadang terjadi bagi orang-orang yang merasa kaya itu adalah pada harta. Ketika sudah tertumpuk di hadapannya ya, kemudian tidak ada lagi memanfaatkannya, dia sendiri pun tua dan tidak bisa lagi menggunakan apa yang ada, malah menjadi satu bumerang ke dalam jiwanya. Jadi kalau orang yang merasa ya, kita bilang qanaah itu kan rela menerima apa adanya, kalaupun diberikan dia senang, kalaupun tidak diberikan dia bersabar, dia nikmati hidup, ya enjoy saja dia sebenarnya. Inilah yang harus dipahami di dalam yang menjalani kehidupan. Karena bagi kita dalam Islam pun sudah jelas kan, qanaah itu merupakan sifat ya yang mulia di dalam salah satu bagian dari akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah dalam sejarah yang masyhur itu kan pulang sholat subuh, tanya sama Aisyah, ada makanan ya Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Ya alhamdulillah saya puasa. Selalu kan nggak ada problem ya, nikmat, nggak begitu banyak tuntutan. Tapi kalau sudah terbiasa begitu kan tuntutannya, aduh saya mesti, kalau enggak. Nah inilah yang kadang-kadang timbul konflik. Orang yang kita minta belum siap, kita marah-marahin ya, kalau jadi kebiasaan. Nah, banyak hal-hal yang kadang-kadang dalam agama kita sebetulnya bisa kita sikapi dengan baik. Maka itu kekayaan itu bukan dicari dengan banyaknya harta, tapi adalah qanaah. Itulah sebetulnya yang membuat kita menjadi orang yang kaya dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kata Habib Al-Lafaf adalah ya, talabana rohata fi sarwati fawajdanaha fi qillatil mal. Kami mencari ketenangan, kesenggangan waktu, istilahnya istirahat yang banyak itu di dalam kemewahan yang melimpah. Ternyata kami dapati dia di sedikitnya harta. Kita kan kadang begitu, kalau harta ini banyak kan mau apa ini ada, mau apa ini ada, enak ya, tenang, senggang, kan begitu. Kadang cenderung begitu. Jadi makin banyak barang kita, makin banyak materi di rumah kita itu ya, kendaraan dan sebagainya, senggang dia, kan begitu. Tapi nyatanya apa yang terjadi kadang ya, dengan sedikitnya harta itulah sebetulnya tidak menjadi satu hal yang memusingkan. Ya kita mau sesuatu di rumah memang nggak ada, ya sudah, ngapain dipaksakan. Nah kan enak dia sebetulnya. Tapi kalau kita bilang kita terbiasa ada, kalau ini mesti ini, kalau ini mesti ini. Nah ketika nggak ada, ayo mesti bikin, beli, ada sebagainya, kan merepotkan sebetulnya. Inilah, jadi bukan lagi lapang waktu kita itu. Apalagi sudah harta tuh banyak, teringat semua. Ketika mau tidur, ya teringat, ya pintu belum dikunci di sini, hilang pula ini, nanti udah terbangun. Begitu tidur, harta banyak, bunyi sikit tersentak, bangun. Akhirnya bukan lagi nyaman. Inilah yang kadang-kadang terjadi. Makanya kadang orang miskin tuh rumahnya kecil, ya tidur aja selalu, mau masuk maling masuk, apa yang mau diambil, kan itu masalahnya. Ya silakan aja ambil. Ya nggak ada problemnya sama dia, paling yang diambil apa yang ada di situ, kan namanya orang miskin. Lemarinya pun tak kalah banyak kali ya, kalau kita lihat barang di rumahnya pun tak begitu mahal ya, mau lewat ya lewat. Tapi kalau kita coba ya, kucing lompat aja ke seng udah kaget, bangun, tengok, bangun lagi, udah tengah malam kita ngantuk sebetulnya, pengen istirahat yang nyaman, apa sekarang gitu juga, pergi jauh karena uang banyak ya, begitu pergi teringat, apa yang teringat di sana, bahwa ada salah satu pintu rumah nggak terkunci, oh udah nggak nyaman lagi dia, apanya kan ya, liburannya tuh nggak nyaman lagi, udah kacau sekali. Akhirnya apa, ada yang balik lagi pulang gara-gara seperti itu. Inilah kalau kita lihat hal-hal yang sebenarnya pada dasarnya ya, apa yang mereka gambarkan ini memberikan satu sikap ya, yang diinginkan apa, tenangnya jiwa ya, nikmatnya batin ya, betapa bahagianya hati itu yang sebetulnya diinginkan dalam hidup.
Untuk apalah kalau banyak pun tak bahagia, nggak tenang. Untuk apalah kita bilang kalaupun kaya, ya jiwa kita pun gelisah, risau dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya menjadi satu nilai yang perlu kita kejar dalam kehidupan. Tinggal kita yang mengupayakan melatih ke arah itu dia. Nah, kemudian yang ketiga katanya, ya talabnal lazzati ya fin ni'mati fawajadnaha fi, ya dikatakan tu ya, fi badanis sahih. Kami mencari katanya ya, mencari kelezatan ya, kesenangan itu di nikmat lahiriah. Ternyata kami dapatkan pada sehatnya badan. Nah, kita kan kadang begitu ya, artinya kelezatan itu apa? Nikmat lahiriah. Mata maunya apa? Melihat yang enak ya, telinga mau apa? Mendengar, beli ini, beli itu kita bilang. Ya, kemudian apa lagi? Makan ya, nikmat perut ini apa? Makan yang enak-enak semua. Ya betul, nggak ada salahnya, silahkan aja. Tapi kan nyatanya sekarang coba lihat ya, kita nggak usah heran lah, pejabat itu kenapa hari tuanya hancur, bengkok, badannya rusak. Itu kan nikmat lahiriahnya itu kan dipuas-puasin ya. Payah kali itu kalau kita bilang ya, kalau pejabat ini kan yang gampang sama dia apa? Bersodakoh. Gampang sama dia apa? Mungkin kalau zaman dulu itu membebaskan budak. Tapi kan yang payah sama dia itu kan puasa sama sholat malam. Itu paling berat itu sama dia, mujahadahnya susah. Makanya puasa nggak dibikin, makan aja, bawa makan sini, bawa makan sana, enak lahiriahnya. Nah, mulai tua tahu sendirilah kan, komplikasi ini, komplikasi itu, udah game, innalillahi. Itulah yang terjadi. Ya, bawa sana ke luar negeri dan sebagainya. Apa gunanya coba? Kenapa itu tadi? Jadi badan yang sehat inilah sebetulnya kalau mau ingin mencari kelezatan. Lezatnya hidup itu di badan yang sehat. Kalau sudah badan sehat, insya Allah beribadah enak, kemudian kita makan pun bisa tahu, kita atur ya, kemana pun pergi nikmat, nggak ada problem. Tapi kalau sudah badan sakit, inilah kalau kita lihat hal-hal yang perlu disadari. Makanya apa yang dinasihati oleh Habib Al-Laffaf ini harus menjadi satu sikap yang perlu ya kita jadikan acuan dalam kehidupan kita. Jadi kelezatan itu ya, kesenangan itu bukan pada nilai-nilai ya kita bilang memenuhi kenikmatan lahiriah ya, badan ini dipuas-puasin. Apalagi sekarang kan kemana pun mau enak, mau enjoy kan ya, pergi pakai headset udah jalan, di collection orang pun nggak peduli, dihajar orang dari belakang ke muka atau telentang dia kadang-kadang. Inilah kadang-kadang hal-hal yang begini-gini ini kan ya nggak normal kita lihat. Banyak hal-hal yang sudah bergeser dari kehidupan, tapi yang pasti jelas badan yang sehat itulah salah satu kita bilang ya nilai-nilai di mana kita bisa menjalani hidup dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, talabnal ilma fi batni syabi' fawajadnahu fi batnil ja'i. Kami mencari ilmu itu dalam keadaan perut yang kenyang. Ternyata tidak kami dapati, hanya kami dapati ketika perut itu lapar. Orang kalau sudah kenyang itu bagaimana mau belajar bagus? Ngantuk yang ada kan, itu masalahnya. Kalau udah kenyang itu berat perut itu, susah lagi kita bilang untuk ya bergerak dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa menstabilkan perut itu, ya insya Allah, apalagi digambarkan kan, ya kalau sudah kenyang nafsu yang besar, akal tertutup. Tapi kalau sudah lapar, nafsu ditekan, akal yang bersinar. Nah, inilah yang membuat ilmu itu insya Allah gampang berterima, dapat dicerna, dinalar. Tapi kalau sudah kenyang terus itu berat. Jangan dianggap orang yang kenyang itu ya dengan makanan enak dia kenyang, dia menerima ilmu, wah enak nih. Sebetulnya belum tentu. Inilah hal-hal sekali lagi ya yang perlu kita pahami, kita sikapi, dan kita jadikan satu nilai untuk menjadi bahan renungan dari empat sisi ini. Ya, mana sebetulnya yang kita langgar, maka mari kita upayakanlah mengarah ke sana itu. Mana yang kita tidak lakukan yang membuat
kendala-kendala yang ada, ya seperti tadi, ya kalau pengen kaya di qanaah itulah dia, ya kalau pengen waktu yang senggang untuk dapat menikmati kehidupan, ya di sedikitnya harta itulah dia, ya kalau kita pengen mendapat kelezatan dalam kehidupan lahiriah kita, sehatkan badan itu, upayakan stabilkan dia dengan cara apa, ya kemudian baru yang terakhir kalau pengen mendapat ilmu, maka perut itu lapar, dalam artian apa, bahwa stabilkan perut tidak terus menerus kenyang, karena kenyang itu cenderung menutup akal, dan kenyang itu cenderung ya menolak hal-hal yang bisa kita terima untuk menalar dengan akal pikiran kita. Saya kira demikian, wallahu a'lam.